Kemana ijazah Jokowi tidak ditunjukkan ke publik? Nah, tidak ada kewajiban Pak Jokowi menunjukkan ke publik yang demo-demo dikomando oleh Amin Rais dan Roy Suryo dan kawan-kawan, mungkin termasuk Rocky Gerung. Dan tidak ada hak kalian menuntut Jokowi untuk menunjukkan ijazahnya. Ijazah Jokowi itu disimpan oleh Bapak Jokowi sendiri dan tidak ada kewajiban untuk menunjukkan pada kalian yang demo-demo. Aduh, ijazah saja di demo ya. Amin Rais sama Roy Suryo. Amin Rais dalam channelnya itu selalu membawa nama agama, tapi tidak sedikit pun menunjukkan bahwa Amin Rais itu beragama. Kasihan Amin Rais menjadi gelandangan politik dari zaman Orde Baru. Ingin menjadi penguasa tapi tidak bisa, karena memang ya seperti itulah seorang Sengkuni. Nggak bisa berkuasa, hanya bisanya memecah belah bangsa. Ingat kata Gus Dur, Amin Rais itu adalah pemecah belah bangsa dan mengingkari janjinya sendiri. Itu kata Gus Dur. Ini teman-teman ya. Jadi Bapak Jokowi itu bukan berarti tidak punya ijazah. Teman-teman sekuliahnya, dosen pembimbingnya, dan wisudanya pun jelas tidak mungkin tidak punya ijazah. Dan Bapak Jokowi menjabat wali kota pasti memenuhi persyaratan. Menjabat gubernur memenuhi persyaratan. Apalagi menjabat presiden 2 kali juga pasti memenuhi persyaratan. Kok sekarang masih di demo ijazah? Setelah ijazah kalian mau demo apa lagi? Surat tanahnya Jokowi, BPKB kendaraan Jokowi, apalagi surat nikahnya Jokowi kalian demo. Dasar gemblung ini Amin Rais dan Roy Suryo ya. Ya begitulah kalau gelandangan politik, nggak punya pegangan, selalu kuar-kuar dan memecah belah bangsa. Jadi ini adalah momen Bapak Jokowi berkumpul reuni bersama para dosen pembimbing dan mahasiswa seangkatannya. Gak usah berlama-lama, langsung saja kita simak berikut ini. Kita itu sama-sama kuliah, kita ke hutan sama-sama, praktikum sama-sama, wisuda bersama. Iya. Kan ijazah aslinya itu seperti ini, sama kita, Ya. sama semua gitu. Iya. Ijazah kita itu ya begini. Bukan beda tulisannya. Dekannya siapa, rektornya siapa itu sama. Kalau cuma soal tulisan itu kan selera. Mau nyeni atau enggak nyeni itu kan yang penting itu tanda kelulusannya itu sah gitu sederhana kan. sekali ya. Seperti itu. Sama ini. Jadi saya juga bawa. Nah, ini tadi Om Herwan di foto ini di aslinya kan sama Aslinya dulu, tulisannya. iya, sama. Jadi, ya kan? Sama semua. Sama. Jadi nggak ada Dekannya bedanya. Prof. Sunardi waktu itu, Profesor Sunardi ini. Rektor Prof. Jenis Kusnadi. hurufnya kan memang Jenis seperti hurufnya ini. sama. Jadi waktu kita ke Gunung Kerinci, mendaki Gunung Kerinci sama Pak Jokowi, kita 14 Sama-sama. orang. Sama-sama. Beliau orang pertama yang sampai naik puncak. Enggak Gunung Kerinci. Itulah Itu. menjadi Jadi Perlambang. ternyata perlambang gitu. Kira-kira gitu kan. Oh iya tuh. Dosennya ini. Yang pertama saya ingin menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada dosen pembimbing saya, Bapak Kasmujo. Tadi ada tadi. Ke depan Pak Kasmujo. Beliau itu dulu waktu membimbing saya, seingat saya galak sekali. Galak sekali, saya masih ingat galak sekali. Tapi sekarang saya melihat beliau sangat bijak sekali. Sudah berubah.
Ya enggak, saya nggak tahu yang berubah saya atau yang berubah Pak Kasmujo. Tapi sekali lagi Pak Kasmujo, saya mengaturkan banyak terima kasih karena bimbingan Bapak di jurusan teknologi kayu, saya bisa menyelesaikan skripsi saya, meskipun saya lupa juga bolak-baliknya berapa kali. Karena begitu maju dibentak balik, begitu maju dibentak kok galak sekali. Tapi sekarang alhamdulillah saya kira atas bimbingan Pak Kasmujo, ya dulu cita-cita saya kira sama banyak rekan-rekan saya pengennya jadi pegawai perhutani. Tapi saya juga daftar saat itu, saya daftar tapi nggak diterima. Diterimanya jadi presiden. Silakan. Oh, ya. Saya daftar, saya ikut tes tapi nggak diterima. Aduh, saya mikir-mikir apa bodoh banget saya sebenarnya. Atau tesnya yang nggak benar, atau jangan juga banyak titipan di situ. Saya jadi berpikir jelek karena nggak diterima. Ya sudah, karena garis dan kehendak Allah memang seperti ini, ya harus kita terima. Yang kedua, saya ini mungkin yang berkaitan karena banyak dari alumni ini yang bekerja baik di perhutani, baik di Kementerian Kehutanan, Pak Dekan dan seluruh dosen. Saya ingin sedikit menyampaikan penglihatan helikopter saya, makro saya terhadap kehutanan Indonesia. Cerita sedikit, jadi saya bertemu dengan setahun yang lalu, 1,5 tahun yang lalu dengan Raja Norway. Beliau cerita kepada saya, di Norway itu sebenarnya kandungan tambangnya gede sekali. Gas, minyak, katanya ini saya akan nanya dengerin. Dan tambang itu banyak. Tetapi justru di sana yang dikembangkan adalah kehutanannya, hutannya. Dan hanya dari situlah mereka menjadi negara dengan income per kapita yang sangat tinggi. Saya nggak ingat berapa, tapi sangat tinggi. Karena negara-negara di Skandinavia, income-nya sangat tinggi semuanya. Padahal di sana ada keterbatasan lahan. Kenapa mereka bisa menjadikan negara kaya yang hanya dari hutan saja? Saya melihat dari hulu sampai hilir itu dikerjakan secara detail. Yang kita ini tidak lakukan. Mulai dari penanaman, mulai dari pemeliharaan, kemudian di penebangan, semuanya dikerjakan dengan cara-cara manajemen yang sangat detail sekali. Di kita ini, saya ngomong apa adanya, saya nggak ingat, di Kementerian Kehutanan, anggarannya berapa triliun setiap tahun, sudah berapa puluh triliun, jadinya apa? Tunjukkan kepada saya hutan yang jadi. Nggak ada, seingat saya, selain satu yang buat hutan jadi, selain satu, Wanagama. 112 hektar jadi, dan betul-betul menjadi hutan penuh. Kemudian juga di Getas. Saya belum ke sana, jadi saya belum bisa berkomentar. Artinya apa? Sebetulnya kita ini kan bisa membangun
sebuah hutan seperti Wanagaman bisa. Dan anggaran di Kementerian Kehutanan gede sekali. Karena kalau ini tidak kita bangun, hutan-hutan seperti Wanagama ini, nanti yang hutan konservasi grogoti habis terus, lama-lama hilang kita. Sehingga harus ada yang menyediakan sendiri areal khusus untuk entah untuk pub, entah untuk bangunan, entah untuk furniture, memang harus ada. Kembali lagi, artinya kita ini bisa, tetapi tidak mau mengerjakan. Mohon maaf, karena yang di Perhutani, yang di Kementerian Kehutanan juga teman-teman saya semuanya. Mestinya anggaran yang ada setiap tahun triliunan itu ya jadi barang. Ya kalau nggak bisa puluhan ribu ya 1.000, 2.000 tapi jadi itu setiap tahun. Sehingga kalau 20 tahun itu sudah jadi berapa ribu hektar gitu. Nggak usahlah kita ini kayak dulu-dulu. Terlalu menanam pohon 1 miliar. Iya kan? Nanti kalau di daerah menanam pohon 1 juta pohon. Iya kan? Mana yang jadi? 1 juta pohon paling 3 ekor aja yang hidup. 1 miliar mungkin hanya 6 pohon saja yang tumbuh. Ya kita harus ngomong apa adanya. Sekarang udah kita ini memang harus belak-belakan. Tapi yang paling penting ke depan harus diperbaiki. Kita memiliki lahan yang sangat-sangat subur sekali di mana-mana. Yang berbahagia saat ini kita menyaksikan Bapak Presiden menuju ke area penanaman pohon, dan yang akan ditanam saat ini adalah cendana Santalum album lin yang tumbuh alami di Kepulauan Indonesia bagian timur. Kayunya mewah karena mengandung bahan minyak wangi, namun